Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Ibu Naisaroh di MI atau Ya, MTS atau yang mana? di MI, Pak, di MI. Mana Ibu? Di MI Gupi 2 Banjarsari, Lampung Selatan, Pak. Kelihatan baik Ibu. Izin kita sharing bareng-bareng. Dalam uji komprehensif ini, PPP UIN Raden Lampung ada dua pokok besar yang akan digali, yaitu tentang tes pedagogik dan tes profesionalnya. Pedagogik itu berkaitan dengan kemampuan mengajar, teori-teori pendidikan, dan lain sebagainya. Tentunya sudah dibekali semua mahasiswa PPG dengan kurikulum merdeka dan materi-materi penunjang lainnya yang sudah disiapkan dalam modul ajar. Sudah dibaca ya Bu ya modulnya? Insya Allah, Pak. Oke. Sudah. Dan salah satu poin di modul ajar itu ada namanya kurikulum merdeka. Apa sih Bu? Kurikulum merdeka itu makhluk apa sih kurikulum merdeka itu Bu? Kurikulum Merdeka itu adalah suatu, apa ya, lupa, Pak. Sebentar, Pak. Gimana Ibu? Sebentar, Pak. Apa ya? Kemarin ada disinggung. Kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dari siswa. Oke, konsep dan kompetensi. Tadi Ibu bukan intrakurikuler. Apa sih Bu intrakurikuler tadi Bu? Kegiatan tambahan dari pembelajaran eh, pokok, Pak. Itu masuk jam pelajaran tidak Bu? Di luar, Pak, di luar jam pelajaran. Misalnya hari Minggu gitu. Bisa jadi, Pak. Terus bagaimana kalau dengan ekstrakurikuler Bu? Biasanya ada ekstrakurikuler Intra, iya, pramuka ada Minggu. intra, ada ekstra ya. Gimana? Ekstrakurikuler biasanya kami di luar jam pelajaran, Pak. Hari Minggu atau habis Apa? zuhur setelah Apa pembelajaran ekstranya selesai. apa Bu? Ekstranya apa? Ada tahfiz, Pak. Jadi kalau Tahfiz, nah itu biasanya untuk mengembangkan minat atau bakat siswa di luar jam pelajaran. Kalau intra biasanya masih dalam muat. ya, ya Pak, tadi ketukar, Pak. Maafin ya Bu ya. Baik Grogi, Pak. Ibu, Kabur semua. Bu Naisaro pernah dengar istilah ini ya, eh, P2RA atau PPRA. Ya, Pak. Nilai-nilai apa yang diinginkan pemerintah dan kita semua untuk peserta didik kita di madrasah berkaitan dengan pembelajaran lintas dimensi atau lintas mata pelajaran dari adanya P2RA ini yang tertanam pada diri siswa di madrasah kita. Seperti sifat iktidal, tegak lurus ke atas, atau ta'adu, berakhlak atau beradab dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana usaha Ibu menanamkan adab kepada anak-anak kita di madrasah sehingga tidak ada anggapan lagi di masyarakat, tidak apalah anakku adabnya buruk, yang penting pinter, yang penting ranking 1. Karena ada kasuistik yang menyatakan orang tuanya, oh anak saya ini selama ini baik-baik saja ranking 1, tapi ternyata hasil pengamatan guru, hasil dari laporan teman-teman, ternyata anak ini sering bermasalah di sekolah, di kelasnya. Bagaimana upaya Ibu untuk mengatasi dan menanamkan konsep bahasanya adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu.
menerapkan akhlak, misalnya seperti contoh kebersihan kepada siswa, mengajak siswa misalnya mencuci tangan, membiasakan mencuci tangan sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas. Ya, Kalau itu adab, salah satu adab 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 dengan membiasakan atau menerapkan pada anak, Pak. karena kita kadang-kadang melihat video ya bagaimana luar biasa adab anak di pondok itu, kiainya lewat mereka berhenti semua, bagaimana Iya, takutnya murid-murid apa santri-santri di dengan kiainya. Terkadang kita di madrasah kita lewat anak-anak biasa aja lari-lari gitu kan. Nah, bagaimana kita berusaha menanamkan adab kepada anak-anak kita, bersikap dengan guru, bersikap dengan sama teman dan sebagainya. Ibu guru akidah akhlak ya? iya, Pak. Gimana, Bu? Baik, pasti Ibu sudah melakukan yang penting, tapi tidak mau diungkapkan di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu, enjoy ya. Iya, Pak. Oke, enjoy. Berarti saya harus ganti ke tema berikutnya. Di modul ajar, Ibu, ada istilah TP, ATP. Apa sih itu, Bu? TP, ATP, CP, gitu. FP itu tujuan pembelajaran, Pak. RP, RP TP. itu ranah pembelajaran. Dalam modul ajar ada nggak RT? RP nggak ada ya? Adanya TP, CP, Pak. Dan ATP ya. Ya, Oke. Biasanya bagaimana Ibu membuat alur tuh jam pembelajaran? dari indikator, Pak. Terus Terus pertama CP, lalu TP, setelah itu CP itu, indikator. maaf, CP itu Ibu buat atau Ibu ambil atau sudah disiapkan? Sudah disiapkan, Pak, ambil dari acuan. Cuman berdasarkan SK Kepala Badan Ya, 2022 ya, itu bisa Pak. diambil, disesuaikan dengan fasenya. Ibu di fase apa ngajarnya? Ibu, kelas berapa? Halo Ibu, Pak. Ibu ngajari kelas berapa? Di kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Berarti Ibu ngajar di semua fase di tingkat dasar ya? Kalau Iya, kelas 1, Pak. kelas 2 itu fase A. Kalau kelas 5 fase apa, Bu? Kelas 5, kelas 5. C, Fase, Pak. fase C. Yang fase C kelas berapa aja, Bu? 5 sama fase C itu Hah? 5 sama 6, Pak. Yakin? Iya, Oke, terima kasih ya. Jadi Ibu di semua fase di tingkat dasar mengajar ya. Satu lagi dari saya, Ibu, sebelum nanti ke penajaman ke Umi Romlah, terkait tentang konsep pembuatan soal hot. Pernah dong membuat soal yang berbasis hot. Sebelumnya hot, jarang Hah? jarang, Pak, karena kelas 1 masih banyak yang mengeja, Pak. Kalau di Bisa. kelas 1, kalau di kelas atas mungkin Untuk di bisa. kelas atas di fase C sudah pernah ya. Tapi nggak terlalu hot sih, Pak. Kenapa nggak terlalu hot? Kan kemarin sudah belajar teorinya di IKM. Iya, iya. Ya. Jadi salah satu ciri dari soal-soal yang berbasis hot, kita ingin disampaikan si pembuat soal dan mengajak anak untuk berpikir kritis. Misalnya, tidak melulu soal itu harus multiple choice, boleh juga pilihan ganda kompleks,
atau benar salah pernyataan, atau juga isi soal yang menurut kita mudah, itu ternyata sulit bagi anak, gitu ya, karena tidak mendasarkan pembuatan soal berdasarkan eh, prinsip pembuatan soal HOTS yang harus ada stimulus terlebih dahulu. Anak dirangsang untuk membaca dulu stimulusnya, baru nanti dibawa ke pertanyaan yang ingin dijawab, ingin dipecahkan ke anak. Nanti dibaca lagi ya Ibu ya modulnya, mudah-mudahan seperti itu. Insya Sehingga Allah. sertifikasi ini layak disematkan ke Ibu dan negara, tidak, kita sebagai yang diamanahi untuk menguji tidak beban mental nih ketika Ibu sudah disematkan sebagai guru yang profesional. Sehingga ketika mendiagnosis ke murid kita, diagnosisnya tepat, pembelajarannya tepat, sehingga masa Indonesia Emas 2045 bisa salah satunya Ibu yang berperan. Terima kasih Ibu Naisara, selanjutnya ke Siap. Umi. Ibu panggilannya apa sih? Nina, apa Naih, Sarah? Bu. Hmm? Naih, Bu. Sarah boleh. Naih boleh. Oh, Naih. Iya, Bu. Ibu ini sukunya apa? Sunda, Bu. Oh, Sunda. Iya. Kenapa nggak naik saroh? Biasanya kan begitu. Iya, Bu. Iya. Oke deh, baik kalau kayak gitu. Tadi udah banyak ya Bu ditanya dengan Pak Untung ya. Iya, Oke. Bu. Tapi ngeblank Bu lupa, Bu. Kalau mau dapat Buyar. sertifikasi tuh nggak boleh ngeblank atuh Bu. Ya, Iya, Bu. jangan suka Bismillah. ngeblank kayak gitu. Nggak boleh ngeblank itu ya. Harus tumak Ya, nina. bismillah ya, Bu. Ya, kalau ngeblank baca lagi modulnya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, kalau masih pakai kurikulum 13, pakai kurikulum Merdeka sekarang. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, udah belajar kurikulum Merdekanya belum, Bu Saroh? Sudah belajar, Bu. Sudah belajar. Sudah belajar tapi belum diterapkan. Iya, belum. Belum diterapkan ya? PK13. Iya, kalau seandainya diterapkan, Ibu siap nggak menerapkan itu? Insya Allah, Bu. Siap. Iya, bagaimana cara Ibu menerapkannya? Menerapkannya awal-awalnya mungkin dari eh, Belajar dulu. belajar. Ya, Ya, belajar dulu. Semua harus iya, Bu. belajar ya. Karena kurikulum Iya, ini Bu. kurikulum baru, jadi harus belajar dulu ya. Iya, banyak yang harus dipelajari. Iya, jadi dapat uang sertifikasi itu bukannya sekedar dapat saja, tapi harus belajar terus ya. Siap, Bu. Iya, Oke, baik. Eh, ada masalah nggak Bu di kelas Ibu? ada, Bu. Apa itu masalahnya? Akhlak, Bu. Anaknya, Akhlak. ya, Hmm, akhlaknya kayak mana akhlaknya? kalau ditanya ngejawab aja, Bu. Kalau di kalau misalnya ingetin tuh, Cek udah jelma Sunda nggak naon boleh eta berisik Bu? ya. Kenapa, Bu? Cek jelma Sunda naon eta? Ngeyel itu. Wangkeng. Ya, Ibu harus tahu Bangor. karakter peserta didik ya. Iya, Untuk dia tidak membantah Ibu, kira-kira pakai strategi apa itu? pendekatan, Bu. Pendekatan apa? Cara individu mungkin, Bu. Cara individu? Ya. Hmm? Atau Ibu pakai metode yang lain gitu loh? PBL, TBL, terus apa lagi? apa ya? Yang lain lagi ada nggak? Apa ya, Bu ya? Ada yang suka pakai di kepala itu loh, dia di sini dikasih tahu nih rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah, sana lagi satu, terus sampai 6-6-nya itu. Apa namanya itu? Metode apa itu? Bermain Hmm, peran ya boleh, ya, kan bermain gitu. Ya, peran. bermain peran boleh dia. Ya, itu. Ibu pernah mengadakan PTK? Pernah, Bu? Pernah. Ya.
Ya, apa itu PTK-nya? Materi apa, strategi apa yang dipakai, atau metode apa yang dipakai? Apa ya? Atau kemarin apa namanya, kemarin buat proposal dari gerakan. Kesel kan lah. Apa ya, Bu? Udah belum? Udah bisa belum? Udah ingat apa belum? Masih lupa, Bu. Oh, masih lupa Obi gitu. Kemarin modulnya di print out atau di fotokopi atau di laptop dikasihnya? Kasihnya berupa file, Bu, modulnya. Oh, untuk Ini kalau ada mau juga, sholat silahkan berganti gantian. ada juga yang di print ada. Ada yang di print juga? Ada, Bu. Ada. Ada berapa halaman tuh, Bu? Banyak, Bu. Dulu Anda nggak lihat halamannya? Sebentar, Ibu Bu. nggak lihat halamannya, Bu Sarah? Ya. Halamannya nggak lihat? Metodenya. Dari PTK yang kemarin saya buat ya, Bu ya? Ya, silakan. Jangan lama-lama, Bu, habis waktunya. Aduh, nggak tahu di mana, Ibu. Oh, Ibu nggak siap ya, harusnya Analisis. siap kan gitu loh, waktu kau siapin. Udah Metode pernah buat yang soal yang HOTS? pernah, Bu. Cuma Pernah, nggak seperti terlalu apa hot. contohnya? Nggak terlalu hot. Contohnya, misalnya, akidah adalah beberapa perkara yang diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Nah, pendapat di atas adalah pengertian akidah menurut Menurut siapa? Menurut Naih Sarah. Abu Bakar Zabair apa? Oh, gitu. Ya, Ibu udah pernah kemarin dapat materi P5, Bu? pernah, Bu. Apa itu P5? P5 itu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan Pancasila itu apa sih? Sebuah kegiatan kurikulum yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat dalam mencapai kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa ya? Profil pelajar Pancasila seperti proyek pelajar Rahmatan lil Alamin. Beda, ini kan masih Pancasila. Oh, beda ya? Rahmatan lil alamin nanti beda lagi. Oh, beda lagi ya, Bu ya? Iya, kan ada sendiri-sendiri itu ada tujuannya. Saya kan masih nanya yang Beriman kelima. ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Bu. Ibu baca di modul ya?
Kalau rahmatan lil alamin itu apa sih Bu pengertiannya? Rahmatan itu kasih sayang lil Mm-mm. alamin dari seluruh alam. Oh gitu. Lil alamin itu dari kasih sayang dari Allah gitu Bu intinya. Udah ketemu belum Bu PTK-nya Bu? Belum. PTK-nya belum Bu. Oh iya dah. Tulisan mana tadi nulisnya mana nulisnya? Nulisnya ini Bu, Oh oh. pakai spidol. Ya, baca Bu, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusri. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, Ibu nanti ini ya cari tanda-tanda wakaf ya. Tanda-tanda wakaf ya. Ya. Ya, Ya, oke. Bu. Terima kasih Bu Naisara. Silakan Sama-sama. live. Kemudian silakan Pak Nailul Munjiah. Ibu apa Bapak ini? Terima kasih, Ibu.